Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita bergerak di dalam satu jenis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta tentunya ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pengajian Nanggar Al-Barakah yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiraatul Qur'ani a'malul maqfiina." Jadi dikatakan membaca Al-Qur'an itu amalnya orang-orang yang dilindungi. Jadi bagi kita sebagai seorang daripada seorang muslim atau muslimah, maka dianjurkan jangan sampai kalian bisa membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah salah satu di antaranya adalah penyembuh menenang jiwa. Apalagi jiwa yang galau-galau, apalagi yang orang yang tidak pantang benar, maka dianjurkan harus bisa membaca Al-Quran. Setidaknya paling kadang bisa hafal, paling kadang apa ayat kursi barang. Sebab itu adalah termasuk daripada ayat yang terpenting, ayat yang agung, ayat yang dapat menolak daripada berbagai macam bala. Jangan sampai kita sama sekali kada bisa membaca Al-Quran. Sebab termasuk dianjurkan diwajibkan bisa membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini nantinya bila kita bisa selain dari kita, maka dianjurkan juga anak-anak kita, putra-putri kita. Sebab kita akan merasakan nantinya dikala kita sudah merenggut nyawa, sudah dalam keadaan hendak najah, dalam keadaan hendak sakaratul maut, maka dikala di situ dibacakan Al-Quran, apalagi dibacakan Yasin, ketika ada diangkat terus kita, maka rahmat Allah akan turun. Cuma tadi dengan syarat tadi harus bisa membaca Al-Quran. Jangan mulai bisa membaca Al-Quran lalu diputar di HP, cari surah Yasin. Nah itu maknanya lain, salah arahnya. Artinya kita serukan membacanya, bukannya daripada lewat audio atau lewat daripada elektronik, itu tersalah caranya. Makanya dianjurkan harus bisa. Nah baru bisa belajar. Sebab di dalam menuntut ilmu kan ada batasannya. Mulai dari buaya sampai kalian bahar. Jadi jangan ada kata supan. Kalau kita masukkan supan itu kita rugi kita akhirnya penyesalan. Lebih baik kita bisa membaca daripada bisa membaca Al-Quran. Janganlah kalau ingin anda kata disuruh memilih. Baik lagi bisa kedua-duanya. Membaca bisa, membaca Al-Quran bisa. Jadi jangan kalah. Dunianya harus harap lagi akhiratnya. Sebab apa? Akhiratnya adalah bekal nang sebanyak-banyaknya. Sebab akhirat ini adalah penentu nyaman keadaan diri kita. Kalau di dunia kita sesakit-sakitnya cuma sakitnya segitu aja, masih kawal kita meminta tolong, masih kawal kita mengharap daripada orang lain,
tetapi di akhirat ketika kita sudah masuk di dalam kubur tidak ada dapat menolong kecuali amal-amal kebaikan sendiri, kecuali ada balingan murah hati yang mau mengirimkan dengan sedekah-sedekah berupa bacaan-bacaan desa kita atau akan kita tinggalkan tadi. Itu yang pertama. Jadi yang berikutnya wasalatu a'malul a'ajiri. Yang kedua adalah sholat itu adalah amalnya orang-orang yang tak berdaya. Nah, jadi kita melaksanakan aktivitas sembahyang di setiap hari kita lalui itu menunjukkan bahwa kita itu seorang hamba nang rumah, nang lama bujur-bujur. Makanya kita bertunduk tanda orang nang hina dina itu bersujud kita bujur-bujur. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan bahwa kita ini ada daya dan upaya dan kecuali hanya Allah yang memberikan segala-galanya. Jangan sampai sholat yang menjadikan kewajiban kita itu dinomordudikan. Dinomordudikan itu terkadang kita didudiakan enak dulu. Ada yang lain boleh digawe nang gawe dia dulu digawe dulu. Masalah sembahyang enak gampang aja sembahyang tuh. Masih ada aja waktunya. Dilihat pulang jam, oh masih ada aja tinggal lagi waktunya kalau bapak masih setengah jam. Ulun sembahyang pagi kurang 5 lebih 5 menit sudah. Sakalnya ini apa? Habis waktu. Nah pada tanggal juga ini adalah menunjukkan berarti kita meringankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dalam kita. Hati-hati ini dapat membinasakan kita dengan hati kita, dapat merasakan dengan jiwa kita. Orang yang sudah terdalam di dalam jiwanya yang apa diwajibkan oleh Allah Ta'ala saat ali ingin sembahyang rasa lisan kita rasa lisan malam tidak sekali aja kita tinggal sembahyang asal kayak apa. Tapi bagi orang yang sudah biasa ya sembahyang gak ada kayaknya ya kita nampak ada rasa sirnya itu nggak ada meninggalkan bekas dari kita ada sama sekali. Itu rugi bujur-bujur. Kayak itu juga begitu kita dan Mbak Amalia orang menjadi tabiat kebiasaannya, maka bila mana tertinggal ia akan merasakan penyesalan. Rusak kali gitu contoh dunia aja. Dia umpamanya main menonton film sinetron malam maghrib bisa. Bayar nonton sinetron ini berapa episode 1, episode 2, episode 3. Pas di antara episode yang tertinggal apa? Lantaran sakit parut. Pada mau menonton, mau ke WC dulu. Mau bayar nonton bang habis. Ada tahun semuanya gigil menyesal ada emaknya menyesalnya ini. Ada tahu kisahnya malah yang pernah itu tujuan. Bisa coba ya Allah. Nah. Sapalenya lah, sapali banyak, sapalenya lah. Nah kayak itu tujuan urusan dunia tuh. Nah kayak tujuannya kita urusan sembahyang dan keadaan sembahyang ini ada kesudahannya pula. Kalau kita ada titik airnya banyak umur sudah kita uyung, mamanya jadian kita. Oleh apa kita kawal lagi berdiri gini kali benar berdiri. Berduduk dia minum lali, ada kawa berdiri, berduduk, ada kawa berduduk, baraba, ada kawa baraba, pulang bairing, ada kawa bairing, pulang masih selama otak kita ini masih waras, masih kau berpikir, ini masih kita bagi kawa masih terkecuali sudah ada kawa lagi begini makan mata, ada berhinak lagi orangnya hanyar, maka bisa ambil masalah sembahyang atau orangnya dalam keadaan ini yang ada normal liarnya apa dalam keadaan gigilaan belum salah menurut gila ada wajiban sembahyang dia yang ada kalau pas dari sembahyang itu dia yang pertama anak menggulung akhir balik, yang kedua orang yang tertidurnya tadi memang ada disengaja tak kuring terus kayak orang pingsan benar hanya dia sadar. Yang ketiga terkecuali adalah orang yang hilang akal, artinya orang yang gila ini boleh pilih jadi nanti dia mengangkat sembahyang. Nah, memang yang tak boleh kan sengaja apa
cuma tetap wajib dibayari, andai terlewat waktunya. Kalau kita beristighfar bersengaja, paginya lagi wajib kita membayar bacaannya. Berapa kita tertinggal, berapa waktu kita tinggalkan, maka kita wajib mengqada sembahyang tersebut. Kayak apa cara mengqada sembahyangnya? Nyaman aja, nang tunai diganti dengan keadaan. Umpamanya aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat, karena Allah Ta'ala oleh lantaran tadi bangun kesiangan. Lalu kayak apa katanya, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat, ku qada. Nah, nyaman ya kalau tadi adaan, ini keadaan. Beda sedikit ya, adaan, keadaan. Apabila membayarnya, tasalah biar aja. Anak siang-siang gak apa juga biar. Cuma punya siang-siang itu membawa dosa lagi pangkat pertunat. Kalau tak lanjut anak buah kita melihat. Jadi jangan anak buah kita jalan anak pulang mau mana. Salah sebenarnya rajin mengaji ini jangan. Nah, kalau kita tersalah pulang, ya kalau biar jalan bapaknya dapat pas ke depan. Dan pertunat itu umpamanya ada apa? Nah, Tuhan orang lain boleh menanda. Tidak ada benar tidak sana biar besar aja. Hendak berselamat kalau baik kesannya tuh haul ya. Mau haul terpanjang berdoanya lagi ya Allah. Jadi sembahyangnya wajib lah. Kadang-kadang akan diwajibkannya. Bila sudahnya orangnya akhir balik, apalagi orangnya sehat, walaupun garing tetap diwajibkan, tetap ada tata cara melaksanakan sembahyangnya. Kayak apapun juga terkecuali orangnya langka hanya bisa terlepas daripada melaksanakan sembahyang. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wasaumu a'malul fuqara'i, yakni puasa itu amalnya orang yang miskin. Nah, jadi orang berpuasa ini amalnya orang miskin. Apa? Ini kita menandakan bahwasanya kita ini ada daya upaya. Sebab di dalam segala-galanya kita, segala kehendak, segala macam untuk tertahan dengan puasa kita. Kita akan berkehendak, jadi ingat kita dengan puasa. Apa-apa yang kagaran merusak dengan puasa maka kita jaga. Tandanya orang miskin. Miskin kita berharap pada Allah Ta'ala mudah-mudahan dibalas dengan apa yang kita kerjakan tadi, dibalas dengan lebih, luar biasa. Cuma dengan syarat. Apa syaratnya? Kita jaga hal-hal yang membatalkan dengan pahala puasa. Ini yang pahala puasa yang membatalkan. Belum lagi membatalkan puasa. Nah, apa dapat membatalkan pahala puasa? Di antaranya jangan menyebut orang lain, menyinggung orang lain. Baik jika kita melaksanakan puasa tadi puasa sunat, apalagi puasa non wajib. Sebab bila kita mau menjing puasa kita tidur kada batal, cuma pahalanya dibatalkan, maka kita juga naubinya kalau pahalanya dibatalkan. Kadang-kadang kita harap akan terkecuali dengan demikian. Makanya dikatakan adalah puasa itu adalah amalnya orang miskin. Artinya menahan segala-galanya seakan-akan ini kadang-kadang memiliki apa-apa. Kadang-kadang memiliki apa-apa di hadapannya Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa tasbihu amalun nisa'i. Nah, keempat adalah tasbih itu amalnya orang perempuan. Nah, jadi buat tasbih ini boleh dianjurkan dibanyakan bagi perempuan. Mohon maaf kenapa? Sebab perempuan ini memiliki ujar kita kenapa? Tak banyak pemandirnya dibanding dengan laki-laki. Makanya dibanyaki beringat, banyaki beramaliyah supaya dapat menahan segala-galanya. Kalau kita lengah daripada batas ingat dan Allah Ta'ala, dikhawatirkan kalau kita ngobrol sedikit banyak kita terpadat dengan orang lain. Kalau kita sibuk kumpulan, ada perasaan kita awalnya baik saja, ujung-ujungnya kita ada khawatir kalau tersampai orang lain atau terpintah dan orang lain. Makanya amal yang paling banyak bagi perempuan adalah banyak ibadah tasbih, jangan banyak bersedih, jangan terlalu banyak mengharapkan daripada urusan perkara dunia, tapi banyak adalah dengan perkara-perkara akhirat.
Makanya di antara keistimewaan babinya ini nyaman benar. Ujian Nabi mengatakan apa bagi babinya ini 4 menanak selamat. Nah pertama ujian Nabi kan mengatakan sembahyang digawe. Nah itu sembahyang wajib, walaupun surat kali digawe yang penting wajib digawe. Nah kedua puasa di bulan Ramadan. Nah ketiga disuruh menjaga diri. Menjaga diri itu kayak apa? Baik dari pemandiran kita, baik daripada gigi mata kita, sebab gigi mata kita dan kadang melihat kita lalu ucap jadi ngomong nek. Baik daripada segi pendengaran kita, baik daripada perbuatan kita, pula kelakuan kita, bahkan busana yang kita pakai pun kita jaga juga. Nah, tahu beginian 3. Nah, keempat apa? Taat dua lagi. Bila keempat ini dia kalau menjaganya, maka dia lebih apa? Pilih surga mana yang mana? Ambil dari mana yang masukin. Nah, nyamannya dia kali-kali makanya disuruh dibajaki bertasbih, beringat supaya kita ada tersalah kita. Nah, kada tersalah di dalam menjalani daripada kehidupan ini tadi. Sebab sedikit benar barian dapat menghancurkan daripada perkara daripada amalia kita bila mana kita lengah. Contoh umpamanya mohon maaf bila menyampaikan benar. Mohon maaf umpamanya bila niat kita memakai minyak harum keluar ingin dicium oleh orang yang kadang mahram, artinya lain keluarga kita, orang lain maka itu adalah hukumnya haram jadinya. Sampai tak. Nah, jadi hati-hati tak. Kita harum benar dilalui pada lelakian umpamanya maju, maka itu adalah hukumnya haram. Itu jelas benar sudah daripada agama. Dan bagi enam keluarga enam lagi menyatakan hal beliau demikian, maka dikatakan lelaki itu kita dayus. Dayus itu dijamin apa? Mengadakan keadaan rasa cemburu. Orang dayus tidak akan masuk dalam surganya Allah. Dicat di pintu surga orang dayus tidak akan masuk surga. Namun orang dayus menyatakan dengan perilaku anak buahnya, anak bininya didikatakannya. Maka ya apa kata salah jadinya? Nah, ya artinya ketika ada maulusi, orangnya banyak rajinnya beribadah, orangnya rajinnya bersedekah, bahagia segala macam. Tapi urusan keluarganya dinyatakannya, maka orang itu dikatakan dayus. Dayus tidak akan masuk dalam surganya Allah Taala oleh karena rasa cemburu, karena rasa prihatin dengan keluarga itu bahayanya. Jadi jadi lelaki itu lebih lagi daripada binian. Nah ini yang menyatakan berbahaya benar. Kemudian yang berikutnya as-sadaqatu a'malul asya'i gitu. Nah berikutnya adalah bersedekah itu amal barang yang murah hati. Nah, jadi orang-orang yang mengeluarkan daripada harta bendanya itu adalah termasuk daripada kemurahan daripada hatinya, bukan lantaran terpaksa. Makanya jangan ketika kita mengeluarkan sedekah, jangan kita menti orang di sekitar kita, menti orang di kanan kiri, di muka depan belakang kita, jangan keluarkan dengan sadar kita. Dan kadang orang bersedekah macam-macam, baiknya bersedekah baik sesama manusia ataupun dengan binatang sama aja. Makanya bilanya kawan, bila ketika kita membuat segala sesuatu itu jangan ingat bismillah. Awal-awal kebaikan harus dimulai dengan bismillah. Ketika mengucapkan bismillah maka jangan menjadi berkah. Sesuatu yang baik tanpa dimulai dengan bismillah hilang keberkahannya. Kebaikan jangan hilang. Jadi begitu mandang bismillahirrahmanirrahim jamin di meja rumah nanti dia pindah banyak pantat beriannya. Nanti pula saya kau kita dagang aja mau yang penting mati nih mau aja dagang aja nanti sudah merusak kan amaliyahnya. Sedekah ini rusak. Artinya lantaran supan ini merusak dengan
Apa yang kita keluarkan sedekahkan tadi? Belum yakin di antara kita hadir adalah ketika membaca jaringan dari Bismillah adalah alhamdulillah membaca Bismillah. Ingat di setiap nambahi awali dengan Bismillah. Menyatakan lagi Bismillahirrahmanirrahim bagus lagi. Nah, gawian apa? Dahulu di pondok tuh gawian 2 aja. Mau uruti bangkuban, memotong rambut gawian. Sampai keluar untuk memotong rambutnya sambil berusaha, sambil belajar. Jadi tiap memotong rambut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Orang salah was turun memotong rambut kan sudah mendengar orang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita menjadi keberkahan dari. Sebab kita yakin yang kita awali ini tadi adalah nambaik, makanya nambaik ini jangan kita terlepas daripada mengucapkan Bismillah, terkecuali dia di dalam WC. Kemudian di dalam WC jangan buat Bismillah, kemudian jadinya haram kita. Kalau enak basuh kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasifati minal khubusi wal khaba'is. Umpamanya itu boleh itu cukup kita keluarkan di dalam hati kita aja. Dalam hati kita aja. Kada boleh kita ungkapkan, artinya kada boleh dilepaskan di luar. Kalau kita lepaskan di luar, maka hukumnya nantinya menjadi haram. Maka daripada itu, apa yang kita keluarkan, yakinlah 6-7 dari hati kita. Kalau memang kita ada, tidak usah. Kalau memang hati kita ringan, balik. Kita masuk ke binatang. Ketika kita membuang makanan, jangan buang aja gitu, bara segala macam dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab nama makan itu ada makhluknya. Ada nama makhluknya nang mukmin, ada nama makhluknya nang kafir. Apalagi nang kayak gitu, apalagi kita buang tulang. Bila nang mukmin akan menjadi baik, tapi bila nang makan nang ya kafirnya akan jadi kedua nih. Kenapa? Sebab begitu yang makan jadi racun. Makanya dipisahkan itu dalam arti kayak itu iblis nih awak ini kurus-kurus bilanya ada orang mukmin. Kenapa? Sebab bilanya nama makan segala macam-macam ini Bismillah harus. Bila ada makan Bismillahirrahmanirrahim, anak minum Bismillahirrahmanirrahim, salah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dia diracun mereka karena orang ini tak masuk kepada mencetak anak mulai ketika lampu Bismillah. Jangan kada Bismillah. Bila kada Bismillah kita digini syaitan. Nah mungkin ini jangan dapat sampaikan juga. Mudah-mudahan ada beda membantu kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sabina wa maulana Muhammad. Ada anak kita muni dipersilahkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.